Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu melihat seseorang yang dianggap gila oleh semua orang, tapi hatimu justru merasa damai saat melihatnya? Atau mungkin seseorang yang tak masuk akal, namun kehadirannya seolah membawa kesejukan di sekitarnya? Apakah mungkin orang yang kita jauhi justru lebih dekat dengan Tuhan dibanding siapapun? Cerita ini adalah tentang seorang lelaki tua yang tampak seperti pengemis, namun diam-diam menjadi tamu langit. Kisah ini berdasarkan kejadian-kejadian nyata yang pernah terjadi di berbagai pelosok dunia Islam, dan hari ini kita akan menyelaminya. Namanya Mbah Gani. Orang-orang memanggilnya begitu, meski tak seorang pun tahu siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, atau siapa keluarganya. Ia hanya muncul entah sejak kapan, di sebuah pasar kecil yang terletak di pinggir kota tua. Tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal, hanya sudut-sudut emperan toko dan celah bangunan kosong yang menjadi tempatnya tidur. Pakaiannya tak pernah berganti, robek di sana-sini. Tubuhnya kurus dan wajahnya penuh kerutan. Namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada yang bilang matanya kosong, ada pula yang bilang terlalu dalam. Setiap pagi, Mbah Gani muncul sebelum matahari terbit. Ia menyapu lantai pasar dengan ranting kering. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang membayarnya, tapi dia melakukannya seperti tugas suci. Usai menyapu, ia duduk di depan sebuah warung kopi, lalu berbicara sendiri. Terkadang, ia menyebut-nyebut nama Allah dengan suara lembut. Kadang menangis, kadang tertawa, kadang marah pada langit, kadang memeluk pohon, dan kadang ia hanya diam. Langit haus akan zikir, katanya suatu siang, ketika awan mulai menebal. Tak lama kemudian, hujan turun pelan. Orang-orang hanya melirik sambil tersenyum sinis. Kebetulan saja, gumam mereka. Tapi itu bukan sekali dua kali terjadi. Setiap kali Mbah Gani berkata sesuatu tentang alam, entah mengapa, alam seolah menuruti. Saat ia berkata, hari ini akan panas, bumi sedang diguncang dosa, suhu kota itu memanas luar biasa. Saat ia berkata, air sedang murka, malamnya sungai meluap, meski hujan hanya sebentar. Meski begitu, tak ada yang benar-benar percaya. Mereka menyebut Mbah Gani sebagai orang gila. Kadang, ia dilempari kulit buah. Pernah juga dipukul anak-anak. Tapi dia tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, hati yang keras akan melunak oleh kasih. Di antara hiruk-pikuk pasar, tak ada yang benar-benar peduli. Semua sibuk mencari untung, sibuk dengan dagangan, sibuk dengan hidup. Hanya satu orang yang mulai merasa terganggu. Seorang ulama muda bernama Ustaz Malik. Baru 2 pekan tiba di kota itu, Malik membawa semangat pembaruan. Ia ingin menata tatanan keagamaan dan sosial yang lebih tertib, lebih bersih, dan lebih berilmu. Baginya, keberadaan seseorang seperti Mbah Gani mengganggu wajah Islam yang damai dan logis. Ia mulai mengamati lelaki tua itu dari kejauhan, bertanya-tanya apakah orang seperti ini harus ditertibkan. Dan itulah awal dari perubahan besar, yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ustaz Malik baru berusia 30 tahun. Jubahnya rapi, serbannya putih bersih, dan langkahnya tenang. Ia datang dari pesantren ternama, menyandang gelar yang membuat orang segan. Di masjid, jamaah mulai mengenalnya sebagai sosok berilmu dan bijak. Ia mengajar tafsir,
hadis, dan memberi nasihat ke warga pasar. Namun, sejak hari pertama melihat Mbah Gani, pikirannya terusik. Ini bukan wajah Islam yang tenang, katanya suatu sore pada seorang pengurus masjid. Jangan sampai masyarakat menganggap kegilaan itu kewalian. Kita harus menjaga akidah. Ia mulai bertanya ke warga, tapi jawaban mereka selalu mengambang. Dia sudah lama di sini, Ustaz, sejak saya kecil, kata salah satu pedagang. Memang aneh, tapi ada saja berkahnya. Waktu anak saya panas tinggi, dia cuma usap dahi pakai air cucian kaki, langsung turun demamnya. Tapi itu khurafat, kan? Syirik, jawab Malik tegas. Tapi dalam hatinya, keraguan mulai tumbuh. Pagi berikutnya, Malik memutuskan untuk mendekati Mbah Gani secara langsung. Ia menemukannya duduk di bawah pohon mangga, dikelilingi kucing dan burung pipit. Mbah Gani sedang mengelus kepala seekor kucing tua yang tampak sakit. Ia bergumam pelan, entah doa atau nyanyian. "Assalamualaikum," sapa Malik dengan nada hormat namun tegas. Mbah Gani menoleh perlahan, matanya menatap lama, seolah bisa melihat isi hati. Lalu ia tersenyum. "Waalaikumsalam, wahai pencari huruf. Apa kabar kitab-kitabmu?" Malik sempat terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi ia melanjutkan niatnya. "Pak, saya hanya ingin bertanya, apa yang sebenarnya sedang Anda lakukan di sini? Mengapa Anda tidak tinggal di tempat yang lebih pantas?" Mbah Gani tertawa kecil. "Tempat yang pantas bagi siapa? Langit saja betah di jalan ini. Harusnya aku yang pergi." "Saya tidak ingin menyudutkan," kata Malik, "tapi perilaku Bapak bisa menimbulkan salah paham. Anda berbicara sendiri, menangis, tertawa, kadang mencium tanah. Ini bisa menyesatkan masyarakat." Mbah Gani menunduk sejenak, lalu menjawab pelan, "Wahai anak muda, kau sibuk menjaga syariat dari luar, tapi lupa menjaga jiwamu dari dalam. Aku tidak gila. Aku hanya terlalu sadar. Aku melihat, aku mendengar, dan aku mencintai terlalu dalam." Malik tercengang. Ada ketenangan dalam kata-kata itu, tapi egonya belum luluh. "Maaf, Pak, tapi saya harus menjaga umat. Saya harap Anda tidak lagi mengganggu ketenangan pasar dan masjid." Mbah Gani mengangguk, masih dengan senyum lembut. "Kalau kau ingin tahu siapa yang benar-benar mengganggu ketenangan, ikuti saja langkahku esok pagi. Bawalah hatimu, bukan kitabmu." Ustaz Malik berjalan pergi tanpa menoleh. Tapi dadanya sesak. Kata-kata itu seperti panah yang menancap diam-diam. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dan esok paginya, sebelum azan subuh berkumandang, Ustaz Malik diam-diam membuntuti Mbah Gani. Langit masih gelap ketika Mbah Gani mulai melangkah keluar dari balik warung kopi yang sudah tutup. Suasana pasar belum sepenuhnya bangun. Embun menempel di atap seng dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ustaz Malik mengikuti dari kejauhan. Jubahnya ia lipat agar tak mencolok. Di balik bayang-bayang lapak kosong, ia mengamati langkah lelaki tua itu. Mbah Gani tidak menuju masjid. Ia berjalan ke arah barat, menuju batas kota, melewati jalan kecil yang hanya dikenal oleh tukang sayur dan pemungut barang rongsokan. Jalur itu menuju ke area lapang, tempat sawah, sungai kecil, dan rumpun bambu tumbuh liar. Tidak ada suara manusia, hanya suara jangkrik dan desir angin. Sesampainya di sana, Mbah Gani duduk bersila di atas rumputan yang masih basah oleh embun. Ia menengadah ke langit yang belum terbuka.
Lalu ia mulai berzikir, pelan, satu persatu. Allah, Allah, Allah. Malik bersembunyi di balik semak, terdiam. Awalnya ia menganggap ini hanya ritual aneh. Tapi lama-kelamaan, suara zikir itu berubah. Menjadi lebih berat, lebih dalam, dan seperti mengguncang udara. Daun-daun bambu mulai bergetar, bukan karena angin. Mbah Gani mengangkat kedua tangannya. Di langit, awan tipis yang semula diam mulai berkumpul perlahan. Udara menjadi sejuk, kabut tipis turun, dan seekor burung kecil mendarat di pundaknya tanpa rasa takut. Langit, bersujudlah, bisiknya. Tiba-tiba, gerimis turun. Ringan, hening, tapi cukup untuk membuat dedaunan bergetar pelan. Ustaz Malik menatap tak percaya. Ia mengedipkan mata, mencoba menyadarkan diri. Tapi semuanya nyata. Gerimis itu bukan hujan biasa. Udara di sekitarnya berubah. Terasa bersih, lembut, dan seperti mengandung zikir. Malik merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami. Jiwanya goyah, inteleknya berontak, tapi hatinya perlahan-lahan tunduk. Tiba-tiba, Mbah Gani bicara tanpa menoleh. Kau lihat dengan matamu, tapi belum dengan hatimu. Malik terpaku. Bagaimana lelaki tua itu tahu ia ada di situ? Mbah Gani berdiri perlahan. Langkahnya ringan, seperti tidak berpijak. Ia berjalan kembali ke kota, membiarkan gerimis membasahi tubuhnya. Ustaz Malik tidak mengikutinya. Ia tetap berdiri di tempat. Napasnya berat, kakinya seperti tertancap. Hatinya tak bisa diam. Apa yang ia saksikan barusan telah membuka retak pada dinding keyakinannya yang selama ini kokoh. Pagi itu, saat adzan subuh terdengar dari kejauhan, Malik masih berdiri di tengah sawah. Matanya basah, tapi bukan karena hujan. Malam itu, setelah mengajar tafsir dan menyelesaikan sholat Isya, Ustaz Malik pulang ke rumah dinasnya di samping masjid. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja membaca ayat yang belum sempat ia pahami. Sejak menyaksikan zikir Mbah Gani di pinggir sawah, pertanyaan demi pertanyaan tumbuh dalam dadanya. Ia duduk lama di atas sajadah, membuka Al-Quran, tapi huruf-hurufnya seolah berubah menjadi cahaya yang tidak bisa ia tangkap maknanya. Hatinya seperti digiring untuk berhenti membaca, dan mulai merasakan. Malam makin larut. Malik pun tertidur dalam keadaan gelisah. Dan di sanalah semuanya berubah. Dalam mimpinya, ia berjalan di tengah taman yang sangat luas. Tapi bukan taman biasa. Tanahnya bercahaya. Udara mengalir seperti zikir. Daun-daun memantulkan asma Allah. Tak ada suara manusia, tapi seluruh tempat itu dipenuhi pujian dalam bahasa yang tak pernah ia dengar. Di tengah taman itu, berdiri Mbah Gani. Tapi kali ini, wajahnya bercahaya. Jubahnya putih bersih, berkilau seperti sutra dari surga. Ia tidak tampak seperti lelaki tua di pasar. Ia tampak seperti seorang kekasih yang sedang menunggu pertemuan. Kau datang, ucap Mbah Gani lembut. Di mana ini? Tanya Malik. Ini bukan tempat. Ini kesadaran. Ini taman cinta. Tempat di mana orang-orang yang terlalu rindu bersembunyi dari dunia. Jawab Mbah Gani sambil memetik satu kelopak bunga bercahaya, lalu memberikannya pada Malik. Kenapa saya dibawa ke sini? Mbah Gani menatap dalam. Karena kau mengetuk pintu yang selama ini kau anggap tertutup. Tapi, aku belum pantas. Aku hanya pengajar.
Aku belum sampai pada derajat makrifat. Bukan derajat yang membuka pintu, tapi kerendahan hati, kata Mbah Gani. Suaranya menggema seperti suara air yang jatuh ke batu bening. Tiba-tiba, taman itu mulai memudar. Suara zikir mengecil. Warna-warna cahaya mulai larut ke dalam gelap. Malik merasa seperti ditarik kembali ke tubuhnya. Sebelum semuanya hilang, Mbah Gani berbisik, "Jangan cari aku di pasar, cari aku di sunyi hatimu, karena di sanalah kau akan menemukan siapa sebenarnya yang selama ini kau cari." Ustaz Malik terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Udara di sekitarnya masih terasa sejuk, seperti sisa dari mimpi yang belum selesai. Azan subuh belum terdengar, tapi hatinya sudah bersujud lebih dulu. Pagi itu, ia berjalan cepat ke pasar. Tapi Mbah Gani tidak ada di tempat biasa. Tidak di sudut warung kopi. Tidak di bawah pohon mangga. Tidak di antara tumpukan karung. Ia hanya menemukan secari kertas kumal, tertinggal di tempat Mbah Gani biasa duduk. Di kertas itu tertulis satu kalimat, "Aku bukan pergi. Aku hanya sedang ditarik oleh cinta yang lebih dalam dari dunia." Pasar pagi itu tetap berjalan seperti biasa. Pedagang menggelar dagangan, pembeli menawar harga, suara anak-anak kecil berlarian, dan aroma sayur serta keringat bercampur di udara. Namun bagi Ustaz Malik, semuanya terasa berbeda. Ada yang hilang. Ada sesuatu yang kosong, tak terlihat oleh mata siapapun, kecuali hatinya sendiri. Ia berjalan menyusuri setiap sudut pasar. Kaki-kakinya membawanya ke tempat-tempat di mana Mbah Gani biasa duduk, tidur, tertawa sendiri, atau berbicara dengan binatang. Tapi semua tempat itu kini hanya menyisakan diam. Ia mendatangi pemilik warung kopi. "Pak, tadi pagi lihat Mbah Gani." Lelaki tua itu menggeleng sambil menyeduh air panas. Biasanya sebelum adzan subuh udah duduk di situ. Tapi hari ini enggak kelihatan. Ganjil juga. Malik berjalan lagi. Ia bertanya pada tukang sayur, tukang ikan, bahkan pada bocah kecil yang dulu sering melempari Mbah Gani dengan kulit pisang. Tak satu pun yang tahu kemana lelaki tua itu pergi. Anehnya, hari itu langit mendung, tapi hujan tak turun. Burung-burung di pasar lebih diam dari biasanya. Dan beberapa kucing duduk berjajar di bawah meja kosong, seolah menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Di antara tumpukan karung goni dan papan kayu di dekat gudang tua, Malik menemukan sesuatu yang lain. Sebuah tas lusuh yang dulu sering dibawa Mbah Gani. Ia membukanya perlahan. Isinya hanya dua benda. Sebuah sajadah tipis beraroma tanah dan sebuah kitab kecil bertuliskan huruf-huruf Arab kuno. Malik membukanya dengan hati-hati. Di halaman pertama tertulis kalimat yang mengguncang hatinya. "Jangan sangka para pecinta Allah duduk di mihrab yang megah. Mereka mungkin berkeliaran di pasar, berlumur debu dunia, tapi hatinya lebih bersih dari hujan pertama." Di balik lembaran kitab itu, ia menemukan catatan kecil, ditulis dengan tulisan tangan yang hampir tak terbaca. Hanya satu nama yang tertulis jelas, Al-Hidr. Malik terdiam. Nama itu menggema dalam hatinya. Sosok misterius yang disebut dalam Al-Quran. Seorang hamba Allah yang diberi rahmat dan ilmu dari sisinya. Lelaki yang bahkan Nabi Musa harus menunduk dan belajar darinya. Lelaki yang perbuatannya tampak tidak masuk akal. Tapi semuanya penuh hikmah. Apakah Mbah Gani salah satu dari mereka? Gumam Malik nyaris tak terdengar. Ia menutup kitab itu dengan tangan gemetar. Hatinya tidak menolak. Kali ini tidak. Ia tahu,
Sesuatu yang besar telah ia temui, dan meski bentuknya samar, dampaknya nyata. Sejak hari itu, Malik berubah. Ia tetap mengajar, tetap berdakwah, tapi ucapannya lebih lembut, matanya lebih dalam, dan cara ia memandang orang-orang, terutama yang terlihat tak waras, menjadi penuh hormat. Ia tidak pernah menemukan Mbah Gani lagi. Tapi setiap kali hujan turun dengan aroma zikir, setiap kali ia melihat seekor burung yang duduk lama di atap masjid, atau seekor kucing yang menatap langit, Malik tahu ia tidak benar-benar pergi. Mbah Gani hanya berpindah ke tempat yang tak bisa dijangkau mata, tapi selalu terasa oleh hati yang sedang mencari. Beberapa minggu telah berlalu sejak Mbah Gani menghilang dari pasar. Ustaz Malik kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Mengajar di masjid, memberi ceramah, dan membimbing para santri. Namun ada yang berbeda. Jiwanya terasa lebih lapang. Ia tak lagi mudah menghakimi, dan diam-diam sering termenung, mengingat tatapan mata Mbah Gani yang penuh cinta tapi menyimpan misteri. Suatu sore yang teduh, selepas asyar, seorang pemuda datang ke masjid dengan wajah asing dan membawa sebuah amplop lusuh. Ia mencium tangan Ustaz Malik, lalu berkata, "Saya disuruh menyerahkan ini kepada Ustaz oleh seseorang yang katanya pernah membuat Ustaz berdiri diam di sawah saat hujan tidak diminta." Malik langsung menegang. Pemuda itu segera pamit dan menghilang di antara deretan kios pasar, seolah tak ingin ditanya apapun. Malik membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang sederhana namun tegas. "Wahai anak muda, kau telah mencium baunya di antara karung dan zikir. Maka jangan berhenti mencarinya. Kalau suatu hari nanti jalanmu dipenuhi logika, duduklah di tanah. Biarkan cinta yang bicara. Karena dia tidak hanya tinggal di menara-menara tinggi. Dia juga diam dalam dada para pemabuk yang menangis dalam sujud. Kau pernah memanggilku Mbah Gani. Tapi aku hanya pecinta yang tersesat karena terlalu dekat dengan cahaya. Sampai jumpa di sunyi yang paling dalam." Surat itu tidak bertanda tangan. Tapi Malik tidak membutuhkannya. Ia menggenggam surat itu kuat-kuat. Dadanya sesak. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena kerinduan yang baru lahir. Malam itu, ia kembali membuka kitab tua yang pernah ia temukan dalam tas Mbah Gani. Ia membaca perlahan, membiarkan setiap huruf menetes ke hatinya. Tak semua ia pahami, tapi kali ini, ia tidak terburu-buru untuk mengerti. Ia tahu, pemahaman sejati tidak datang dari membaca, tapi dari mencinta. Dan cinta, seperti yang diajarkan oleh Mbah Gani, tidak harus waras. Kadang, justru kegilaan suci itulah yang membawamu paling dekat kepadanya. Hari-hari berikutnya, Ustaz Malik mulai mengalami perubahan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata biasa. Dalam kesunyian malam, ia merasakan getaran halus di dalam hatinya. Sebuah rindu yang tidak mengenal batas. Ia belajar untuk tidak hanya memahami agama dengan akal, tapi merasakan Allah dengan jiwa. Suatu malam, setelah sholat tahajud, Malik duduk termenung di tepi masjid. Angin malam berhembus lembut, membawa wangi tanah basah. Ia menutup mata dan membiarkan hatinya terbuka. Dalam kesunyian itu, ia mendengar suara yang lembut tapi nyata, seolah dari dalam sanubarinya sendiri. "Jadilah gila cinta, wahai anak manusia, karena hanya dengan kegilaan itu, hijab akan terbuka. Dan kau akan melihat apa yang tak bisa dilihat mata." Air matanya mengalir pelan. Malik merasa dirinya sedang ditarik ke dalam samudra kasih yang luas tanpa tepi.
Semua batas antara dirinya dan dunia, bahkan dirinya dan Tuhan, menjadi kabur. Hanya ada cinta. Cinta yang membakar, mencairkan, dan menghidupkan. Ia teringat akan Mbah Gani, lelaki tua yang dianggap gila, tapi sebenarnya adalah seorang wali jadzab, orang yang jiwanya telah penuh dengan cinta dan kerinduan kepada Allah sehingga hijab kesadaran terbuka. Kini, Ustaz Malik menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat bagian kecil dari agama. Sedangkan Mbah Gani telah menempuh jalan yang paling sulit dan paling mulia, jalan cinta yang membebaskan jiwa. Keesokan paginya, Malik berdiri di depan jamaah masjid dengan wajah yang berbeda. Tatapannya teduh, suara dan ucapannya membawa kedamaian yang luar biasa. Ia tidak lagi takut dengan kata gila atau jadzab. Ia tahu, terkadang cinta itu memang gila, tapi cinta itu juga jalan menuju Allah. Mbah Gani tidak pernah kembali ke pasar itu. Sosoknya tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Bagi sebagian, ia hanyalah orang tua yang aneh dan tidak waras. Namun bagi yang pernah dekat dengannya, ia adalah cahaya yang membakar kegelapan jiwa. Ustaz Malik kini menjadi sosok yang berbeda. Ia belajar bahwa ilmu tanpa cinta adalah kosong, dan cinta tanpa ilmu bisa kehilangan arah. Dari Mbah Gani, ia memahami arti jadzab, sebuah kondisi di mana hati terbuka lebar, melewati batas kesadaran biasa, dan merasakan kehadiran Allah secara langsung. Kisah mereka menjadi warisan yang tak ternilai bagi siapa saja yang merindukan kedekatan dengan Sang Pencipta. Sebuah pengingat bahwa terkadang, untuk benar-benar mengenal Allah, kita harus berani membuka pintu hati yang selama ini tertutup rapat oleh logika dan ketakutan. Dan di antara riuh pasar dan hiruk-pikuk dunia, selalu ada ruang sunyi di dalam hati yang hanya bisa diisi oleh cinta yang suci dan jadzab. Kisah Mbah Gani mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan spiritual, cinta kepada Allah dapat membuka pintu kesadaran yang lebih dalam. Terkadang, hati yang dipenuhi kerinduan dan kecintaan kepada Sang Pencipta mampu melampaui logika dan dunia lahiriah, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah secara langsung. Namun, perjalanan ini harus diiringi dengan kerendahan hati dan kesabaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mengingat Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya." Quran Surah Al-Ahzab 41. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati dengan zikir dan cinta yang tulus kepada Allah, agar kesadaran kita terbuka dan jiwa kita tenang. Cerita tentang Mbah Gani ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya, dan membuka cakrawala pemahaman kita tentang makna cinta dan kerinduan kepada Allah. Semoga kisah ini menginspirasi dan menjadi pelita dalam perjalanan spiritual Anda. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kamu menyukainya, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe agar saya bisa terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.